Pemirsa, usai kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana kembali ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus video asusila. Meski ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus sekaligus, Lisa Mariana diketahui hingga saat ini belum ditahan oleh pihak berwajib. Selebgram Lisa Mariana kini ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus sekaligus. Setelah menjadi tersangka atas kasus pencemaran nama baik terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ditangani oleh penyidik Baris Krim Polri, Lisa Mariana kini juga ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila yang diproses di Polda Jawa Barat. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Siber Polda Jabar, Lisa Mariana bersama seorang pria berinisial P ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran video asusila. Saat ini penyidik Direktorat Siber Polda Jabar masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut dan akan melakukan pemeriksaan saksi ahli. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, dan pakar hukum pidana Asep, Iwan Iriawan. Masih tersambung ya, Kang Asep, Pak John? Masih. Oke, saya akan kembali ke Kang Asep. Bagaimana kemudian membuktikan tidak ada niat jahat yang mengarah pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Lisa dalam kasus video asusila, Kang Asep? Ya, kalau pembuktian itu di pengadilan, karena pembuktian itu proses meyakinkan hakim ya dengan alat bukti yang sah di pengadilan. Kalau sekarang katakanlah polisi telah menetapkan sebagai tersangka, itu baru tersangka, harus bukti permulaan. Tapi pembuktian nanti di pengadilan, bukan di sebelum pengadilan. Oke, terkait dengan bukti permulaan yang dimiliki oleh kepolisian hingga menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka, apa bukti-bukti yang juga dikumpulkan oleh kuasa hukum Pak John untuk membela Lisa Mariana? Kalau untuk bukti-bukti kita semua sudah serahkan kepada penyidik Baris Krim Cyber Bandung, mulai dari handphonenya dari klien kami Lisa juga sudah disita, karena kan klien kami dari awal penyidikan 2 kali sampai sekarang itu kooperatif, dan saya harap polisi juga bisa lebih objektif dan menghargai asas praduga tak bersalahnya Lisa, karena Lisa sendiri ini adalah korban juga gitu loh, di mana di sini dia itu diiming-imingin dan akhirnya terjadi untuk melakukan video tersebut. Saya harap itu bisa dipertimbangkan juga gitu. Meskipun betul tadi pengujiannya akan di di pengadilan nanti gitu. Tapi kan tahapannya ini kan jadi simpang siur nih, jadi blunder. Kami menerima tanggal 7 itu pemanggilan sebagai saksi untuk dikonfrontir, tapi sudah ada penetapan sebagai tersangka yang dinyatakan oleh Humas Bandung gitu. Itu yang jadi pertanyaan kita juga gitu. Sementara SPDP pun kita belum terima sama sekali gitu loh. Diiming-imingi apa Lisa sehingga Anda menyebut Lisa sebagai korban? Kalau menurut klien kami Lisa Mariana sendiri gitu, pada saat dia dipegang oleh ex manajernya ini bahwa dia diiming-imingin, nanti kamu dibantu untuk lebih terkenal. Ya namanya posisi dia kan waktu itu umurnya masih belia, jadi segala cara pun pasti akan dia ikutin gitu. Dan posisinya di situ dibilang bahwa video ini hanya buat konsumsi pribadi dia saja gitu loh. Gitu. Tetapi dan ada informasi bahwa video asusila tersebut dijual di situs berbayar, Pak John. Apa yang diketahui oleh Lisa? Itu dia kaget ketika timbulnya perkara Lisa pada saat masalah pencemaran nama baik, tiba-tiba video tersebut muncul. Karena yang megang video tersebut yang utuh adalah ex manajernya, dia pun tidak ada, kok bisa sampai di permukaan gitu loh. Itu yang sekarang jadi pertanyaan kita. Makanya agenda kita tanggal 18 nanti di Bandung adalah mengkonfrontir bagaimana cerita ini sebenarnya gitu. Terkait klaim korban ada iming-iming, Kang Asep, tanggapan Anda, Kang Asep? Itu sudah menyatakan sebagai tersangka gitu loh. Baik. Ini yang jadi rancu pertanyaan saya, kenapa seperti itu gitu. Kalau kita menghargai semua proses-proses yang berjalan di kepolisian, contoh kayak di Mabes sesuai profesional dengan semuanya, tapi ini kesannya ada mementingkan untuk si terlapor ataupun yang lain lagi, pelapor dan yang lain gitu. Itu yang jadi pertanyaan kita. Baik, Kang Asep, silakan tanggapan Anda terkait dengan narasi korban, ada upaya, ada klaim diiming-imingi. Ya, dalam perbuatan pidana itu dilihat willing and witten, dia menghendaki ya dan mengetahui, dan itu bisa dibuktikan dengan dokumentasi elektronik ya.
Dan perluasan alat bukti pasal 5 itu dokumentasi elektronik, ya, informasi elektronik yang dapat diakses, didistribusikan, kemudian ditransmisikan. Kalau di situ ada perbuatan yang willing and wanton dan itu perbuatan melanggar kesusilaan, ya nanti buktikan di pengadilan perbuatan itu. Ya. Baik, Kang Asep, saat ini Lisa dijerat dalam 2 kasus, tetapi belum ditahan. Apakah ini wajar saja? Ya, saya kira 2 perkara yang berbeda, satu kesusilaan, satu dengan Ridwan Kamil. Ya, soal penahanan itu diatur pasal 21. Ya, apakah dia akan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya, atau sekali lagi ya bahwa dia akan melarikan diri, dan yang lebih penting lagi apakah yang bersangkutan diancam lebih dari 5 tahun atau pasal-pasal tertentu. Nah, kalau alasan subjektif objektif itu penyidik menghendaki untuk menahan, itu kewenangan penyidik, itulah upaya paksa yang dipunyai oleh penyidik. Syarat objektif dan subjektif harus dipenuhi. Baik, terakhir Pak John, apa langkah hukum yang akan ditempuh Lisa Mariana? Yang jelas kita akan menghadiri dulu nanti tanggal 18 dan kita juga sudah bersurat juga kepada Mabes Polri juga untuk permasalahan yang statement sudah beredar yang dimana akhirnya merugikan klien kami juga gitu loh gitu. Karena kalau secara formilnya ya harus sesuai proseduralnya gitu loh. Itu langkah hukumnya pasti ya nggak perlu saya bicarakan di sini. Kita sebagai kuasa hukum pasti akan memperjuangkan dengan asas praduga tak bersalahnya klien kami Lisa Mariana gitu. Dan yang jadi pertanyaan tuh kepentingannya apa? Banyak kasus video porno gitu, kenapa seurgensi ini gitu terfokus di pada Lisa gitu. Padahal bicara video porno ini masyarakat mana yang dirugikan, dan video ini juga ditransmisikan juga banyak kok yang nggak tahu gitu. Itu yang jadi banyak kejanggalan dan pertanyaan buat kami sebagai kuasa hukum. Makanya kita menyiapkan langkah-langkah ke depan yang akan lebih konkret nantinya untuk membela klien kami. Baik, proses hukum masih akan bergulir. Terima kasih kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.